Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga anak-anak ibu di rumah dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Ibu Maryam dalam pelajaran Akidah Akhlak. Walaupun di semester 2 ini kita masih belajar di rumah, kita harus tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa disiapkan juga buku akidah akhlaknya dan langsung buka pelajaran 1 halaman 61. Baik, Ibu akan langsung sampaikan materinya tentang adab dalam pergaulan. Sebagai manusia, kita pasti butuh yang namanya bergaul. Nah, Islam telah mengatur bagaimana adab dalam bergaul. Dalam Islam sendiri, adab dalam bergaul itu ada 2. Yang pertama, adab terhadap yang lebih tua. Yang kedua, adab terhadap yang lebih muda. Sebelum kita ke materi intinya, ada kisah inspiratif nih. Dari seorang anak yang mempunyai adik bernama Ihsan. Nah, si adiknya ini yang namanya Ihsan sedang sakit demam. Kemudian ibunya menyuruh si anak ini untuk membeli obat di apotek Bahagia. Apoteknya itu terletak di depan komplek perumahannya, jadi tidak jauh dari rumah. Kemudian si anak itu masuk ke dalam apotek. Kucuk. Terus ngomong ke penjaga apoteknya, bilang, "Tante, maaf, saya perlu obat ini." Nah, kemudian penjaga apoteknya menjawab, "Oh iya, tunggu sebentar ya, Dik." Kemudian si anak ini mencari kursi yang kosong untuk menunggu obatnya selesai diambil. Nah, si anak ini menemukan kursi yang kosong 1. Kursinya terletak di paling belakang. Satu-satunya kursi kosong yang tersisa di ruangan itu. Kemudian malam itu apoteknya tuh sedang rame banget. Banyak yang beli obat. Terus tiba-tiba anak ini melihat seorang kakek memakai tongkat baru saja selesai memesan obat. Nah, pandangan si kakek ini nih seperti sedang mencari sesuatu. Ternyata si anak ininya tahu dan peka kalau kakek-kakek ini sedang nyari tempat duduk. Nah, kemudian si anak ini sigap, langsung berdiri. Hap. Nah, kemudian langsung bilang ke kakek-kakeknya, "Kakek, kemari kek, silakan duduk di sini saja." Nah, kemudian si kakek ini langsung duduk di tempat yang diberikan oleh anak tadi. Padahal anak tadi masih kecil loh, masih kelas 3 SD ya, kayak anak-anak ibu di rumah seumuran. Tapi dia sudah tahu bagaimana adab terhadap orang yang lebih tua. Masya Allah ya, perbuatan-perbuatan semacam ini harus kita contoh dan tiru ya. Suatu perbuatan yang sederhana, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala suka ya, suka perbuatan-perbuatan yang baik. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Dibuka halaman 62. Yang pertama, adab terhadap yang lebih tua. Nah, agama Islam mengajarkan kepada kita agar bersikap baik dan santun kepada siapapun. Mau dia lebih tua, mau dia lebih muda, kita harus tetap berbuat baik. Nah, terutama kepada orang yang usianya lebih tua. Contohnya siapa aja, Bu? Ada kakak, paman, bibi, atau om tante, kakek, nenek, terutama kedua orang tua kita ya. Nah, kepada mereka-mereka ini kita wajib berbuat baik dan santun ya. Nah, kira-kira apa aja sih, Bu, adab-adab terhadap yang lebih tua? Kita harus ngapain aja gitu. Nah, yang pertama, kita harus hormat dan sopan ya, karena kita sebagai orang yang lebih muda sudah seharusnya menghormati
dan harus berlaku sopan kepada orang yang lebih tua. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila mereka membutuhkan pertolongan, entah itu orang tua kita, paman, bibi, kakek, nenek, atau kakak membutuhkan pertolongan, kita harus segera membantunya, ya. Yang kedua, kita harus membantunya ketika membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, kita harus nurut dan patuh terhadap semua nasihat-nasihat baik yang diberikan kepada orang, yang diberikan dari orang yang lebih tua kepada kita yang lebih muda, ya. Nah, selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa setiap anak wajib untuk berbuat baik kepada saudara-saudara dari orang tua kita. Jadi tidak hanya orang tua kita saja, tapi juga kita wajib berbuat baik kepada saudara-saudara ayah, saudara-saudara ibu, ya, seperti paman, bibi, kemudian keponakan, sepupu, dan lain sebagainya. Karena apabila suatu saat orang tua kita telah meninggal dunia, maka saudara-saudara kita inilah yang menjadi pengganti orang tua kita dalam mengasuh dan mendidik kita. Nah, Rasulullah SAW sendiri dulu setelah kedua orang tua beliau meninggal dunia, Rasulullah diasuh oleh kakeknya yang bernama siapa? Abdul Muthalib. Nah, setelah kakeknya meninggal, Rasulullah diasuh oleh pamannya. Ayo, nama pamannya siapa? Hampir mirip, tapi jangan sampai ketukar ya. Diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, diasuh sama pamannya ini, sama Abu Thalib ini, hingga Rasulullah beranjak dewasa kemudian menikah. Nah, dari tadi kan kita ngomongin keluarga ya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua, tapi dia bukan bagian dari keluarga kita? Islam pun mewajibkan kepada kita agar tetap berbuat baik kepada mereka. Jadi mau dia keluarga, mau dia bukan, tapi dia orangnya jauh lebih tua dari kita, kita wajib hormat, santun, dan sopan ya terhadap mereka. Nah, ada hadis nih dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak memuliakan yang lebih tua, maka dia bukan termasuk golongan kami. Tuh, ya. Jadi kita harus senantiasa menyayangi kepada yang lebih muda dan harus senantiasa memuliakan kepada orang yang lebih tua. Ya. Jadi Allah akan memuliakan juga orang yang senantiasa berbuat baik kepada yang lebih tua walaupun dia bukan anggota dari keluarganya, ya. Mau kan dimuliakan oleh Allah? Ya, caranya dengan berbuat baik ya kepada orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda. Nah, itu tadi yang pertama. Sekarang yang kedua, adab terhadap yang lebih muda. Sama ya, Islam juga memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada siapapun, maupun dia usianya lebih muda dari kita, tapi kita harus tetap berbuat baik. Contohnya ada siapa aja? Yang pertama ada adik kandung, ada keponakan, ya. Kemudian adik kelas di sekolah kita juga termasuk orang yang lebih muda, ya, yang wajib dan harus kita berbuat baik kepadanya. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan terhadap orang yang lebih muda ini? Yang pertama, kita harus memberikan nasihat yang baik. Yang kedua, kita harus membimbing dengan tulus. Yang ketiga, kita harus mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Intinya, kita harus menjadi contoh sebagai orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Jadi, harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi mereka. Nah, apabila seorang adik, misalkan adik kita atau adik kelas kita di sekolah melakukan hal-hal yang kurang berkenan, kita hendaknya bersikap yang pertama sabar, kemudian menasehati,
jangan di depan halayak ramai. Nah, itu adabnya ya. Jadi, kita harus menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kita. Oke? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu sangat menyayangi anak-anak, sangat menyukai dunia anak-anak, sangat menyayangi anak-anak kecil. Jadi apabila Rasulullah bertemu dengan anak-anak, Rasulullah mengucapkan salam, ya, sampai seperti itu gitu. Saking sukanya Rasulullah sama anak-anak. Contohnya ketika beliau sholat, itu cucunya yang bernama Hasan dan Husain terkadang bergelayutan di punggung Rasulullah saat Rasulullah sedang sujud. Tapi Rasulullah tidak marah gitu, memaklumi karena memang masih kecil kan ya. Dan Rasulullah juga menegur orang yang berlaku kasar kepada anak-anak kecil. Jadi Rasulullah gak suka dan langsung menegur jika ada orang dewasa atau orang yang lebih tua berlaku kasar kepada anak-anak kecil. Nah, Masya Allah, indah ya? Indah bukan? Orang yang lebih tua wajib menyayangi orang yang lebih muda, dan orang yang lebih muda wajib bersikap hormat dan santun kepada orang yang lebih tua. Sudah sepatutnya kita bersyukur terlahir menjadi seorang muslim. Karena apa? Karena hal sekecil apapun itu diatur oleh Islam dan bisa jadi bernilai pahala di mata Allah. Masya Allah ya. Nah, alhamdulillah kita sudah di ujung video pembelajaran ya, materi akidahnya untuk hari ini udah selesai. Yuk ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Kemudian baca doa sesudah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hanya menyimak dan tidak ada tugas. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.